Membahas resesi atau kondisi ekonomi adalah berbicara tentang dapur setiap rumah tangga. Sudah sejak awal pandemi, ancang-ancang memasuki gerbang resesi banyak didiskusikan. Tetapi konfirmasi resesi hanya diberikan oleh Badan Pusat Statistik alias BPS. Secara ilmu ekonomi, resesi adalah pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal berturut-turut dalam hitungan tahunan. Sederhananya seperti grafis yang muncul di layar. Jika kuartal 2 dan 3 negatif, maka sah kita bilang Indonesia menjalani resesi. Jangan buru-buru kalang kabut. Kondisi semacam ini tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan merundung 95% negara di dunia. Resesi tidak hanya dialami oleh kita, oleh Indonesia, tetapi oleh banyak negara. Bahkan disebutkan sekitar 95% negara di dunia itu mengalami resesi. Jadi kita nggak perlu panik ya menghadapi resesi. Di tengah kondisi resesi itu, ya di tengah kondisi perlambatan ekonomi, kontraksi ekonomi itu, maka sangat wajar kemudian terjadi pertama PHK ya. Karena semuanya ini karena pandemi ya, bukan dikarenakan kegagalan kebijakan, karena sesuatu hal ya yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan, bukan, tapi semuanya dikarenakan pandemi. Di awal November 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 negatif 3%, lebih pesimistis ketimbang hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani di level minus 2,9%. Tetapi lagi, apapun konfirmasi dari BPS, resesi atau pertumbuhan ekonomi adalah lagging indikator, alias indikator ikutan yang konfirmasi datanya memang selalu terlambat. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan adalah jika resesi memburuk, berubah menjadi depresi. Oleh sebab itu, fokus sekarang adalah ke pemulihan, bukan pada diskusi resesi. Tapi resesi bukan suatu hal yang perlu terlalu dikhawatirkan ya. Karena ini adalah suatu peristiwa teknis saja. Kita perlu takut kalau ini berkepanjangan dan berujung depresi. Dan kalau kita lihat dari beberapa forecast ya di tahun 2021, kemungkinan perekonomian rebound atau bangkit itu cukup terbuka. Tapi tentunya ini sangat bergantung pada variabel kesehatan. Di mana ketika variabel kesehatan ini bisa ditangani dengan baik, maka kemungkinan solid rebound itu akan terbuka lebar. Selalu ada ongkos yang wajib dibayar atas sebuah kerusakan ekonomi. Pagu negara senilai 695,2 triliun rupiah cair melalui program pemulihan ekonomi nasional alias PEN. Tetapi realisasinya pada Oktober baru sekitar 52%. Saya pikir apa yang sudah dilakukan pemerintah juga arahnya sudah benar ya. Kalau dari sisi pemerintah kan ada PEN ya, termasuk untuk penanggulangan masalah COVID, kemudian pengentasan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh COVID, kemudian juga bantuan untuk UMKM segala macam. Itu saya pikir perlu diteruskan dan dipercepat, terutama proses pencairannya ya untuk bantuan perlindungan sosial kemudian UMKM. Memang benar. Resesi adalah angka yang sudah kita lewati pada periode April sampai September lalu. Saatnya mengambil keputusan untuk bangkit. Tetapi juga jangan kelewat optimistis. Hal ini melenakan dan membuat lengah. Kembali lagi ke pangkal masalah, menghindari kondisi yang lebih buruk dari resesi, yaitu depresi. Kuncinya satu, disiplin pada penanggulangan kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.